Nanti aku boleh pakai gak ini? Soal matematika. Aku upload, 2 menit setelah aku upload, motornya kebakar. Visi pertama kali pasti jelek, produk pertama kali pasti jelek, video pertama kali pasti jelek, ya. Enak banget. Mirip band sebelah. Minasan, konnichiwa. Kita lagi OTW ke Universitas Indonesia UI. Biasanya aku kayak bikin konten di sana, goes to school gitu kan. Tapi kali ini sangat spesial, makanya aku juga ingin mengabadikan momen ini melalui vlog ini, yaitu aku menjadi dosen tamu untuk pertama kalinya jadi dosen tamu di vokasi ya, di vokasi bukan di FMIPA. Jadi bukan sebagai matematikawan tapi sebagai content creator. Jadi hari ini aku bakal bahas dan kasih kuliah tentang content creating. Mantap. See you di UI. See you. Oke guys, sudah sampai di gedung Vokasi UI. Wow, mantap pertama kalinya. Oke guys, lanjut kita jalan ke auditoriumnya ya Pak? Iya, auditorium. Aku nggak expect sih. Aku pikir jadi dosen tamu itu kayak di kelas kecil gitu loh. Terus gede auditorium bos. Ada ginian coy. Wah, kaget banget. Cara jitu konten-konten with Jeropolin. Wah. Emang kalau dosen tamu ada banner-banner gini ya? Biasanya. Terus aku dibikinin. Bagus lagi desainnya. Wah, thank you ya. Mantap sih Bang. Mereka bikin video untuk acara ini, untuk niat. Mari kita sambut Kak Jeropolin. Akhirnya ngomong, let's go. Halo semuanya. Salam kenal, aku Jeropolin dan ini pertama kalinya aku ke Vokasi UI dan pertama kalinya langsung jadi dosen. Kamu, wes. Mantap juga sih. Nanti aku boleh pakai gak ini? Soal matematika. Minasan! Konnichiwa! Oke. Ada yang mau jadi content creator? Ada yang kepikiran jadi content creator tapi masih belum berani? Nah, banget. Sebelum kita mulai content creating, sebelum kita terjun ke dunia content creating, aku ingin kalian pikirin 2 hal. Ini yang penting sebelum kalian mulai sesuatu. Gak harus content creating. Mau itu nanti kuliah, mau itu kerja, bisnis, apapun itu harus pilih 2 hal yang penting, yaitu purpose dan value. Jadi sebelum kalian mulai untuk bikin video, sebelum kalian mulai, oh aku bikin ini, bikin itu, harus tahu dulu purpose sama value yang kalian mau kerjain itu apa. Purpose-nya apa? Kenapa kalian mau mengambil suatu kerjaan? Buat apa ngambil suatu organisasi? Buat apa mulai content creating itu buat apa? Kalian harus tahu purpose-nya di awal. Dan kedua, harus tahu value-nya. Value apa yang aku punya yang aku bisa kasih ke orang-orang. Apalagi di content creating itu sangat penting value ini. Kayak aku bisa apa nih? Aku bisa kasih, aku lucu, aku bisa kasih hiburan ke orang-orang. That's a value. Aku indigo, nggak jangan indigo. Aku apa ya? Ya aku jago storytelling. Aku bisa cerita horor. Aku bikin konten tentang cerita horor. Apa value yang kita punya yang kita bisa kasih ke orang lain? Itu yang penting yang kita harus pikirkan. Gitu. Langsung gitu kan? Komen Instagram itu rame kan, ya kan? Bener kan? Komen Instagram itu post terakhir dan tujuan nambah 12.000 komen. Mati aja lu, gak usah berpuas lu, gak lu gitu. Dan jujur itu was the lowest point in my life. Itu kayak terpasif yang pernah aku terima. Masih banget kayak, wah gila semua orang nih. Aku berasa di Indonesia udah candu gitu. Terus aku kayak berkonsultasi dengan beberapa orang yang pernah kena kasus besar. Terus mereka kasih saran gimana kalau asikin aja. Nah itu pertama kali tuh, aku gak pernah tuh asikin aja.
Pertama kali in my life, aku ikutin aja kayak nggak nganggap serius. Dan ternyata itu works banget teman-teman. Besok hari aku post, minta maaf didukung timnas, berikutnya aku akan dukung tim lawan. Aku bilang kayak gitu. Semua orang kayak ketawa ngakak. Terus di Twitter aku langsung trending. Tapi yang paling terkenal kan Marc Marquez. Aku uploadnya cuma sama Marc Marquez. Aku upload 2 menit setelah aku upload motornya kebakar. Motornya kebakar. Aku delete. Langsung aku delete. Tapi ketika aku delete, udah ada screenshot ditaruh Twitter, rame lagi di Twitter. Tapi aku udah tahu how I deal with this. Aku screenshot di Twitter, aku bilang maaf ya Marc Marquez. Aku post fotonya, maaf bang, gitu. Karena kebakar, kayak gitu. Jadi just go with the flow gitu. Dan itu menurut aku senjata yang paling efektif sih teman-teman. Namanya self deprecation. Dan aku baru belajar teorinya. Ketika kalian dibilang gendut lo, terus kalau kalian lawan, gue gak gendut gini, orang makin senang. Tapi ketika kamu bilang gendut lo, ya emang gendut, terus kenapa? Diem. Oh iya, ini orang accepting gitu. Ya dia sendiri sengaja merendahkan dirinya, ya. Padahal kamu tahu value di sini, tapi kamu yaudah rendahin dirimu aja untuk for the PR, gitu. Jadi that's what I do. Nah, ingat, buat kalian mau mulai bisnis, mau mulai content creating, bisnis pertama kalian pasti jelek, produk pertama kalian pasti jelek, video pertama kalian pasti jelek, ya. Apapun yang kalian baru mulai itu pasti jelek. Aku pun merasa videoku lumayan bagus tuh di video ke 100 dan video ke 200, ke ribuan. Aku udah bikin ribuan video. Tapi aku nggak akan sampai ke ribuan video karena aku nggak mulai dari video pertama yang jelek banget itu. Yang ketika aku nonton, aku sendiri malu kenapa aku di video ini. Dan tadi video aku di mobil parkir itu malu, tapi nggak apa-apa. Itu video pertama tuh dan aku bangga. Aku bilang itu that's my first video dan aku belajar dari situ. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan semuanya. Saya kan dari background memang yang udah content creator juga ya. Sebenarnya masih agak bingung gitu, karena kan tadi ada yang quality dan quantity itu harus seimbang, terus juga ada yang purpose dan value, terus juga dengan personal branding itu kita harus bahasanya itu dinamis kan sebelum ada fear of judgment itu. Nah, pertanyaan saya itu seberapa dinamis sih diri kita dalam mengikuti perkembangan kayak training dan sebagainya sebelum fear of judgment itu kayak menggoyahkan diri kita gitu, seperti apa yang tadi Bang jelasin yang tentang timnas itu kan, cara mitigasinya dan sebagainya. Gimana sih, seberapa dinamis sih diri kita dalam content creator tersebut? Terima kasih. Kalau aku pribadi, apalagi di zaman sekarang, untuk menemukan niche, kalau menemukan niche kayak gue ini apa, itu susah banget ya kan. Kamu tadi bisa bahasa Jepang, tapi bisa bahasa Jepang aja nggak cukup menurut aku. Banyak banget, kamu harus bisa ngatain aku kalau bisa bahasa Jepang. Benar dong? Sekarang ya, content creator atau matematika itu susah banget, karena lu harus melawan Jerome. Bener, ini bener. Kamu mau bikin konten secara komedi susah, kamu harus sama Raditya Dika. Kamu mau bikin podcast, kamu harus sama Om Ded, ya kan? Jadi susah. Jadi pertama, menurut kamu cari ini secara yang belum ada. Apa nih yang belum ada, gitu kan? Misalnya ini hukuman aku ya, ngajar bahasa Jepang. Aku mungkin ngajar bahasa Jepangnya dulu. Berarti kamu bisa jadi yang sekarang. Kayak gitu misalnya, contohnya, ya kan ngajar bahasa Jepang. Tapi ngajar bahasa Jepang doang, banyak orang ngajar bahasa Jepang. Jadi gimana cara aku bikin yang beda, gitu. Contohnya matematika. Mungkin semua orang bisa bikin matematika, tapi yang kepikiran untuk bikin hitung sapi, volume sapi di sumur, mungkin nggak sebanyak itu gitu. Jadi aku selalu melihat, sampai sekarang pun bro, aku selalu melihat apa nih yang orang-orang belum punya, atau belum ada di internet, atau belum ada di Indonesia. Mungkin kamu bisa perbanyak referensi kamu di luar negeri, terus kamu bawa itu jadi versi kamu, dan itu audiensnya Indonesia. Dan biasanya itu works. Jadi menurut aku sedinamis apa? Sedinamis itu sih. Jadi maksudnya harus se-fleksibel itu dan se-fast pace itu, apalagi di TikTok. TikTok kan sekarang trennya malah dikit berubah trennya, lagunya berubah, ya kan? Jadi menurut aku kayak jadi content creator zaman sekarang, kamu gak cuma bikin konten tapi kamu harus keep up with the trend sih. Kalau enggak, susah. Semoga membantu bro. Dari ide-ide yang berkelanjutan kayak, oh kayaknya aku harus bikin yang kayak gini nih biar kontennya tuh ramai terus, itu gimana sih kak? If we never try, yeah, how do we know
how far we can go. Gitu intinya. Kalau kita nggak coba, kita nggak bakal tahu apakah konten itu works for us atau enggak. Aku udah coba semua konten matematika. Aku ngajar matematika di papan tulis di YouTube, oh itu nggak works. Aku ganti formatnya. Apa battle? Oh itu works. Tapi battle orang bosen. Aku ganti lagi waktu itu pas COVID, dan salah satu video paling banyak viewsnya di channel aku adalah aku nanya apa kuis matematika influencer Indonesia. Itu yang kiri atas aku bikin itu seperti ke YouTuber. Dan aku selalu belajar oh yang ini works ya ternyata gitu. Berarti aku akan bikin konten seperti itu. Mungkin kalau orang udah bosan ganti caranya gitu. Dan itu harus eksperimen terus. Cuma esensinya sama. Kayak aku travel, berarti travel works ya. Tapi kalau aku travel sendiri, kayaknya orang nggak terlalu suka. Berarti aku travel sama orang. Siapa? Waseda Boys. Oh ternyata orang suka. Gitu. Kalau ditanya gimana cara aku idein untuk bikin apa, itu dari aku pribadi sih. Dari aku suka nonton apa. Dulu pas aku awal-awal banget yang mau tampung, aku suka banget ngeliat mahasiswa kuliah di luar negeri itu hidupnya kayak gimana sih. Aku suka banget ngeliatin itu. Yang di US, di UK. Akhirnya aku mikir, oh di Jepang belum ada yang bikin. Aku percaya selera kita itu ya teman-teman, selera kita itu pasti gak ada yang unik. Gak ada, cuma aku doang di dunia ini yang suka sama ini, gak ada. Jadi ketika kamu suka sesuatu, aku percaya orang lain juga ada yang suka sama selera kamu. Jadi ketika kamu bikin itu, pasti orang lain yang sama kayak kamu bakal nonton. Jadi makanya aku mikir, oke aku bikin kehidupan mahasiswa di Jepang kayak gimana gitu. Di otaknya kita mikir kayak, oke berarti saingan gue ini baik banget, ya kan? Nah, gimana cara aku bisa stand out? Nah, gimana cara itu PR pribadi? Susah. Aku di zaman sekarang udah banyak banget, ya kan? Cuma menurut aku di main-main ya, orang vokasi UI yang di top of mind, aku belum ada. Jadi mungkin teksnya bisa kamu, bisa dari kalian di sini. Oh, ini orang vokasi UI, jadi kalau mau vokasi UI bisa nanya dia, ya kan itu jadi top of mind. Jadi menurut aku gitu sih, eksperimen terus. Oke, makasih Bang Jero. Jadi aku mau nanya sedikit kayak awal-awal kakak untuk study abroad. Kan kalau biasanya ini di TikTok ini ngomongin tips-tips gitu ya kak. Jadi aku pengen tahu nih kayak persiapan dan biaya mulai dari IELTS, TOEFL dan biaya kehidupan di sana dan biaya makan. Terus ada pertanyaan selanjutnya dari yang basic kakak pendidikan, kenapa sih kepikiran untuk membuat Menanti? Dan pertanyaanku dari membangun branding Menanti itu gimana dan persiapan bangun bisnisnya bagaimana? Dan kegiatan kakak banyak banget mulai dari bisnis, kuliah, terus juga content creator. Itu gimana untuk memanage waktunya? Karena sejujurnya kadang dalam sehari aku punya 4 kegiatan aja aku udah ngerasa aku gak kuat untuk melanjutinnya. Jadi dari kakak sendiri ada gak sih untuk memanage waktu yang baik gimana? Terima kasih. Aku dulu beasiswa aku gak pakai gitu-gituan. Jadi setiap beasiswa itu beda. Makanya kalau teman-teman di sini, kata kunci hari itu riset ya. Karena kalau kalian pengen jadi apa, pengen ngapain itu menurut aku riset itu penting banget sih supaya kita tahu kita bisa nemuin hacknya apa. Jadi yang pertama kayak gitu riset. Yang kedua, kenapa aku bangun Menanti? Sesimpel aku mikir, ketika aku balik dari Jepang, mungkin kontenku akan berubah. Mungkin aku gak akan se-hits pada saat aku di Jepang. Mungkin banyak orang pinginnya melihat aku di Jepang doang gitu kan. So aku mikir kayak, oke selama aku masih jadi content creator dan masih laku, aku mau bikin sesuatu yang istilahnya jadi safety net aku. Jadi emang aku mikir as a content creator itu gak akan selamanya, dan aku bakal jadiin content creating itu sebagai stepping stone aku dalam hidup aku. Jadi oke, aku diterima orang berarti aku bisa jualan. Aku bisa gak perlu bayar orang lain atau bayar pihak lain untuk marketing. Aku bisa jadi senjata marketing dan itu sudah menghemat bisnis banget gitu. Waktu itu F&B lagi hit juga kan. Aku mikir ya udah kenapa gak coba F&B juga. Nah, tapi aku backgroundnya bukan F&B. That's why partner itu penting. Aku gak ngurusin semuanya. Kalau aku ngurusin semuanya, mata aku akademik itu aku ngurusin semuanya dari awal, bikin kurikulum dan sebagainya. Cuma kalau nanti ada partnernya. Waktu itu adalah resource yang semua orang punya dan adil. Mungkin uang gak adil. Ada orang yang lahirnya kaya, ada lahirnya gak kaya, ada yang susah. Koneksi itu juga gak adil. Ada orang yang koneksinya udah bagus dari kecil, ada yang harus diusahakan. Tapi waktu itu adil buat semua orang, 24 jam satu hari, ya kan? Nah, yang membedakan hasilnya adalah bagaimana kita menggunakan waktu itu. Saran dari aku adalah kita perhatikan micro time. Micro time itu apa? Ini sebenarnya term yang aku bikin sendiri sih. Contohnya tadi ya, kalian nunggu aku masuk atau nunggu acara yang mulai, kalian ngapain? Itu micro time. 15 minutes, mungkin ada 15 menit tadi nunggu kan. Kalau kalian bisa gunain itu untuk suatu pekerjaan atau ngerjain sesuatu, cicil sesuatu, itu bakal sangat mantap gitu. Nah, dalam
satu hari micro time itu banyak banget teman-teman, dan kita mungkin nggak sadar. Kita lagi nunggu makan, lagi nunggu dijemput, HP ya, scroll, ya kan? Kita nggak sadar. Coba teman-teman cek screen time kalian berapa. Mungkin kalian nggak sadar, oh iya aku pakai HP kok banyak banget ya hari ini. Mungkin kalian nggak sadar, ngapain aja aku hari ini, karena kita nggak sadar micro time yang kita punya itu. Dan menurut aku tim juga penting. Nah, sekarang aku udah bisa menghemat waktu aku banyak, jadi aku bisa fokus kepada hal-hal yang emang harus ada akunya. Shooting harus ada aku, ya kan? Tapi editing udah gak perlu ada aku. Checking harus ada aku, berarti aku bisa tekan banyak workload aku karena aku punya tim. Tapi kan gak semua orang punya resources untuk bikin tim kan. Jadi di awal-awal memang harus punya diri sendiri semuanya sih. Tapi nanti kalau udah bisa punya resources tertentu untuk hire tim, untuk menggaji tim, why not? Jadi di sini aku mau nanya buat Kak Jerome sendiri, bagaimana cara Kak Jerome sendiri mengukur keberhasilan dari strategi personal branding yang dijalankan? Dan apakah saat ini Kak Jerome sendiri telah melakukan social media monitoring untuk mengukur keberhasilan melalui tools? Soalnya kami dari Humas sendiri belajar tentang media monitoring. Terima kasih. Nice. Untuk ukur berhasil atau enggaknya, aku nggak ada metriknya. Cuma ketika orang udah mulai nge-tag aku di video matematika, aku ngerasa wah, orang udah kenal aku sebagai orang yang matematika ya. Terus pas aku di Jepang, aku selalu nge-brandingin aku kuliah di Jepang, gitu kan. Paling gongnya itu, aku ngerasa branding aku berhasil adalah ketika Kak Raffi Ahmad ke Jepang. Terus dia nge-DM aku, bro, collab dong bro, gitu. Dia nge-DM aku duluan, aku kayak, what? Gitu. Dan aku ngerasa di-notice karena branding aku itu, gitu. Jadi, kalau ukur aku lebih ke how many people yang mention aku pas matematika. Dan ketika aku diundang ke suatu event atau apa, mereka tahu aku matematika, atau mereka kayak pas foto nih gitu kan, oh ini anakku suka banget, karena anakku jadi suka belajar MTK gara-gara kamu, kayak gitu-gitu misalnya. Itu menurut aku udah jadi tolak ukur aku pribadi sih. Let's go. Oke guys, sudah selesai acara seminar. Udah kayak seminar boy. Kayak I didn't expect seramai itu dan se-hype itu. Dan sekarang aku pingin coba makan di kantinnya Vokasi UI. Let's go. Oke guys, sudah sampai di kantin Vokasi. Katanya ada yang viral banget. Ini ya, apa ini kak? Yang viral kak? Es krim karambol katanya. Jadi sambil makan es krim sambil disentil-sentil gini. Karambol. Bukan ya? Bukan. Apa itu? Es krim karambol apa? Karamel crumble. Oh, karamel crumble. Jadi karambol. Oh, nice. Mau yang regular apa lagi? Yang regular 2 scoop, yang large-nya 4 scoop, Pak. Lunch boleh deh. Sekali bagi-bagi. Oh, langsung datang. Fast food ya ini. Enaknya isi. Belum sempat dikat loh guys, kameranya udah datang. Makasih kak. Harga berapa ini? 20.000. Next. Solusi untuk perut lapar. Fix 2010 katanya. Katanya ini legend juga. Ayam penyet, aku mau pesen juga. Sama kol. Halo? Salah. Mirip brand sebelah. Apa nih bro? Rekomendasinya? Gue biasanya beef teriyaki. Beef teriyaki. Iya. Beef teriyaki komplit bang. Beef teriyaki komplit bang. Iya. Oke guys, aku lagi cari tempat makan. Gedung ini luas banget ya. Vokasi tuh. Gedungnya di sana tadi luas banget parah. Wow. Aku bakal coba. Aku penasaran banget cobain es krim ini. Looks very good. Enak banget. Wah. Pantas ya. Rame ya. Aku bener-bener jadi dosen hari ini. Ngajar, lapar, makan di kantin. Tolong ini dijual di dekat rumahku ya. Karena guys, buat kalian yang di UI, harus ke Vokasi sih untuk ini. Hah, segini tuh 20.000. Hah? Apa yang balik ke sini ya? Tapi aku buat OTW kesini aja apa? 1 jam. Aku naik gokar, kalau bisa naik gokar berapa? Tahu 1.000 lebih. Iya. Makan. Betul gorengan juga, ada salad. Enak loh. 20.000. Wow. Ini juga tolong buka duit ke rumahku ya.
Banyaknya yang mau request kalau di rumah. Nggak. Bahkan nasinya ini nasi kayak Jepang dia loh, kayak kulen. Enak banget. Kacau. Tapi menurut kalian aku beda gak di YouTube sama di sini? Beda. Bedanya apa? Bedanya apa ya? Lebih tinggi sih. Lebih tinggi, oh lebih dari bayangan. Iya sih, mungkin ya. Karena kalau apalagi pas sama Hitomi atau kan tingginya kayak tinggi banget gitu. Ternyata kayak sama sama orang Asia, Indonesia khususnya. Sama gak sih aku? Lebih tinggi lah. 76.